Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya bersama Sono Keling. Sekalian tak kontenin ya, kemarin yang tanya, Mas, mosok ya jangkrik tok gitu kan. Oke, tak bahas lebih detail karena Sono Keling ini kan memang bulunya masih baru dan kondisi juga masih basah ya. Jadi burung ini makannya itu cuman jangkrik tok. Kenapa jangkrik tok? Karena dia satu punya karakter vektornya tinggi, dari terahnya itu udah bagus. Jadi ketika kita start gantang pun itu burung udah tarung seperti itu. Makanya saya itu selalu nyeting standar ketika saya punya burung, karakternya vektornya sudah tinggi seperti itu. Saya tidak nambah nyolok apa-apa kecuali jangkrik ya. Di lokasi pun saya jarak. Nah seperti itu, seperti kemarin konten kemarin yang tak bilangin itu kan. Oke, tak bukain ini mumpung jam sore, wayai makan ya. Jadi Sono Keling ini kalau sore tipikal burung kayak gini, entah itu sujud atau mungkin vektornya tinggi juga ya. Jadi kondisinya itu kita harus sterilin dari burung masteran ya, sterilin, tak gantungin dulu, baru itu kita kasih makan. Nah ini tak angin-anginin di sini, kita ambil cepuke ya kan. Nah ini agak sedikit kelowo tapi tidak apa-apa guys, karena memang karakternya kayak gini ya, lulut gitu. Nah kita kasih makan ya kan. Nah makannya itu 5, kalau 5 itu gede-gede ukuran, mungkin 1 jari manis ini ya. Jadi kalau dia kecil itu tak kasih 7, tapi kalau gede-gede itu tak kasih 5 tok ya. Jadi tidak pasti, yang penting sesuai ukurannya saja. Kalau ukurannya gede-gede kita kasih 5, kalau memang kecil kita kasih 7, seperti itu ya. Nah kalau ukurannya segini-segini itu biasanya tak kasih 7 guys. Nah ini kan kecil nih, itu 7. Jadi kondisikan saja sesuai burungnya teman-teman. Kalau memang kondisinya makannya itu butuh yang gede, kita kasih gede, tapi kalau kecil kita fleksibel, kita tambahin 2, seperti itu ya. Kita ambil kakinya saja, jadi sama kepala si Sono Keling ini, jadi cuman jangkrik ya. Dan kita kasih 7, 4, 5. Nah kalau ada yang bagian apa yang sudah ngelar kayak gini ya, saya buang ini ya apa sayapnya. Oke 7 ya. Jadi kalau ukuran yang segini-segini itu tak kasih 7. Kalau yang gede-gede biasanya kan ada yang gede-gede itu 5 ya, kita kasihkan langsung. Nah seperti ini. Jadi simpel ya, rawatannya Sono Keling itu enggak ada yang aneh-aneh. Ini hari Jumat, tapi kemarin sudah saya kasih mandi. Jadi mandinya itu Senin sama Kamis sore, Senin sore sama Kamis sore. Selasa Rabu ketika dia main umbar, katakanlah dia mandi di dalam umbaran, enggak apa-apa, saya biarin dia mandi. Yang penting jadwal mandi itu Senin sore sama Kamis sore wajib. Terus besok Sabtu sore itu mandi wajib, karena minggunya kita buat main. Seperti itu. Nah kenapa saya tidak nambah kroto ataupun ulat Hongkong, karena satu ya, burung yang sudah mempunyai vektor karakter tinggi atau vektor pertarung lah ibaratnya kayak gitu ya. Jadi kita settingnya tetap standar. Entah itu, ini kan terahnya dulu kan saya ada Yuko, sama Yuko itu dulu jangkrik tok, Cyanida jangkrik tok. Yuko itu kakaknya Sono Keling ya. Yuko sama karakternya itu gayanya atas, terus roll pukulnya, speednya itu sama. Ini adiknya juga
ada sujute, ada atase. Kalau Yuko dulu itu langsung ngetrek ya di atas, tapi kalau sono keling ini stand gantang dia biasanya sujud. Terus kalau misalkan di pertengahan ada burung yang agak ngelowo atau mungkin yang agak birahi, dia pasti keluar sujute kayak gitu. Nah, jadi saya di hari H itu nggak aneh-aneh, jadi jaraknya misalkan ya main jam 11 atau jam 10, katakanlah jam 10 ya, jam 10 saya nyolok terakhir itu di jam 9, katakanlah saya main di sesi 4 atau sesi 3, itu pas ya, pas banget. Jadi mungkin jaraknya kurang lebih 1,5 jam, 2 jam itu masih aman, saya ndak nyolok-nyolok lagi. Ingat ya teman-teman ya, yang punya karakter burung mirip-mirip seperti ini atau punya karakter yang sujud juga, intinya kalau kita ngepasin folding, kita pakai jangkrik tok misalkan, udah mau jalan udah jangkrik tok, jangan yang aneh-aneh. Kita pengen nampilnya si burung kita itu kan tiap minggu kan, jadi setiap minggu agar bisa stabil itu gimana. Nah kalau kita main jangkrik tok kan aman ya. Oke, sono keling ini udah turun di 3 kali, jadi perdana kita turunin itu tanpa kena rawatan, tanpa kena jemur, tanpa kena apa ya, speed. Tapi belum terlalu kena speed karena lendir juga masih agak banyak, jadi agak nahan dia seperti itu. Jadi sono keling ini tipikalnya sama seperti kakaknya Yuko, jadi satu garis lurus ya. Jadi yang ini si sono ini udah ready, jadi pada waktu dia dorong ekor di angka 15 cm saya sudah mulai nyeting jangkrik tok. Sebelumnya mungkin ya itu tadi seperti sudah tak bahas yang dulu, jadi jangkrik banyak setiap 3 hari sekali, tapi di angka 15 cm sampai 16 cm nanti sudah mulai nyeting saya. Oh, tarung sama ya enggak apa-apa, enggak ada. Memang kayak gini guys, ini adalah karakter vektor tinggi, jadi kita harus hati-hati juga mengenai folding itu tadi. Jadi pagi sore cuma 5, kita sesuaikan aja, ketika jangkriknya kecil kita kasih 7, kalau gede kita kasih 5, seperti itu. Burung non jemur ya, kita hanya main di umbaran ini ya. Jadi ini main umbaran kita cuma 4 meter, tak kasih loyang ada airnya. Jadi kalau mau mandi ya biar mandi, jadi enggak apa-apa. Kalau hari Selasa Rabunya itu biasanya tak bebasin, biasanya kadang mandi pagi dia, seperti itu ya. Terus apalagi yang ditanyain kemarin ya, masalah kenapa nggak pakai roto terus Hongkong biar agak ngerget. Nah, yang seperti saya katakan di awal, burung ini biar stabil tiap minggu, jadi biar tidak ada yang aneh-aneh. Jadi memang saya suka nyeting burung itu kalau udah ngunci ya, bukan ngunci, udah kena di lapangan ya wes, udah itu. Pokoknya kalau sarapannya si sono keling ini jam setengah 6 tet. Jadi jam 5 kita keluarin, setengah 6 sarapan, seperti itu. Jadi tet kurang lebihnya setengah 6 lebih dikit lah ya. Nah ini udah minta keluar, cuman ya tidak tahu ini, soalnya di sini memang tidak ada murai guys, hanya sono keling ya, tak kondisikan. Jadi bene kondisi karena burung yang sudah stabil di lapangan kita bawa tiap minggu di luar kota itu, saya pastikan burung harus kondisi steril di rumah, tidak ada murai batu yang lain. Pokoknya kalau satu ya satu, kita kondisikan satu ya. Jadi apalagi terus jemur tidak jemur ya, terus ubaran mandinya Senin Kemis sama Sabtu sore, jadi H-1. Hari hanya kita tinggal kasih makan, misalkan kita main di seperti di Bojonegoro Pertanan itu setengah 6 kita kasih makan, terus jam 6, antara jam 6 jam 7 kita berangkat. Nanti ketika sebelum nyampe lokasi kita udah nyampe ya, mungkin setengah 10-an kita ngeres dulu, jam 10 kita kasih makan, karena jadwal di Bojonegoro kemarin itu jadwalnya jam 11 dead dia udah naik di plat S ya. Terus di kondisi kedua kemarin kita datang ke Solo, mainnya di jam 2 ya, jam setengah 1 ya, jam setengah 1
saya agak dadak. Jadi begitu burung turun, kita hanya punya waktu 1 sesi. Turunnya di 3 kelas karena saya ngasih makan burung ini jam 11 itu di rumah temen. Ya, di rumah temen tak kasih makan 10. Dalam perjalanan ke lokasi di Solo High Class itu burung di sesi pertama udah naik, kita naik di sesi 3. Begitu turun saya hanya punya kesempatan itu 1 sesi untuk ngablak si sono keling ya. Jadi biasanya itu kalau kurang 1 kelas si sono keling ini tak ablak setengah lah ya, untuk nyentabilin emosi sama birahinya, seperti itu ya. Jadi edukasi hari ini, ketika kita punya burung yang tipikalnya petarung atau yang ada sujute, ada gayane, usahakan burung jangan sampai kita colok aneh-aneh, wis standar saja. Kalau jangkrik udah mau, kita main jangkrik saja. Itu pesan saya. Jadi di 2026 ini saya doakan untuk teman-teman di rumah semua gacuannya tambah stabil semua, seperti itu ya, amin ya. Oke, ini sono keling. Jadi perdana kita poin di Bojonegoro, dulu tos 34 karena memang kita kalah di power, karena powernya memang perdana, enggak tak apa-apain. Kita tinggal berangkat, ditelepon Om Hari, Om bawa burungnya, tak bawa ke Bojonegoro. Akhirnya kita podium 4 di tos 34, kita nomor 4. Terus di Solo kita nomor 3, nyambung lagi kemarin itu di Museum Kretek karena ajuan 4-nya itu lebih dari 7, kita ajuan 3 cuma dapat enggak dapat ya, otomatis hilang, seperti itu. Nah, next minggu depan minggu besok kita ke Solo High Class dengan kondisi rawatan ala kadarnya, kayak memang apa ya, speed aja belum. Soalnya umbaran kita baru pakai 2 kali kalau tidak salah burung ini. Jadi memang kita luangkan waktu karena kondisi musim hujan dari kemarin, hari Selasa, Rabu, Kamis itu hujan terus dari pagi sampai sore sampai malam, nyambung ke malam. Jadi Kudus posisi hari ini itu tidak baik-baik saja karena memang banjir di mana-mana. Semoga teman-teman kita yang ada di Kudus yang terdampak banjir, moga-moga aja cepat surut ya, seperti itu. Jadi ini edukasi hari ini. Jadi kalau kita punya tipikal burung kayak gini, nggak usah aneh-aneh. Seperti apa yang sudah kita kontenin dari awal, usahakan kalau kita beli burung 1 dari terah dulu. Nah, kita kan sudah punya 2 terah ya. Jadi kakaknya Yuko sama sono keling ini 1 garis. Makanya kalau saya ndak lama misalkan ndak bawa burung, kita meledosin nunggu burung si adiknya. Jadi ketika Yuko sudah di take over orang sama si Anida misalkan, nah kita tinggal meledosin yang satunya. Oke ya, seperti itu. Kemarin yang tanya-tanya masalah harga, monggo, ndak apa-apa, yang penting cocok. Yang penting kita ini aja dipantau langsung ke gantangan, seperti itu. Nah, lebih baik itu. Oh ya, ada yang lupa, di sesi kedua burung ini, di sesi kedua ya guys ya, kita lihat sesi, misalkan sesinya 4 kelas, jaraknya kita tidak nambah apa-apa, cukup bawaan dari sesi pertama kita udah nyolok, jadi kita tidak nyolok lagi. Kalau kita paksa nyolok, burung ini pasti metenteng itu ya, cuman pasang badan, itu pasti di sesi keduanya. Jadi kita putuskan di sesi kedua kita tidak nyolok apa-apa, jadi cukup bawaan dari sesi pertama, seperti itu guys. Di sesi keduanya usahakan sama, misalkan teman-teman nyeting nih, ketika di sesi pertamanya bagus, kok tiba-tiba jenengan nyolok di sesi keduanya tambah 2 jangkrik atau tambah hongkong, seperti itu. Kalau misalnya nggak kena ya, ada pasang badan nih, mending nggak usah nyolok sama sekali, seperti itu ya, masih aman ya. Pikir kita mungkin lapar enggak ya, soalnya di sesi pertamanya itu udah kita gantangin, udah habis-habisan kerjanya kan. Nah, justru malah kita, kalau misalkan jenengan pengen nyolok, kita keluar dulu ke lokasi, kita keluar lapangan dulu, nanti masuk lagi, seperti itu. Itu kondisi dimana saya biasanya nyolok lagi ketika jaraknya mungkin jauh 7 kelas, saya keluar dulu, kita nyolok di luar lapangan, kita ablak, misalkan kita tambah 5 nih, kita ablak, tidak saya kerodong, kita ablak, jadi sampai benar-benar sesinya mepet di sesi, misalkan kita main di sesi ketiga ke sesi 15, di sesi 14 itu baru saya kerodong, seperti itu. Oke ya, cukup ya teman-teman ya. Jadi ini sono keling. Nah, nanti kita sambung besok ya, besok hari Sabtu sebelum
berangkat, jadi H-1 nanti kita mandiin burungnya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.